anak belajar kunut subuh bid'ah, misal bapaknya masih pakai mazhab Syafi'i, kunut subuh sunnah, dihajarnya bapaknya salam enggak dijawab salamnya sampai bapak bertaubat. Waliyadzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini insyaallah kita akan membahas hadis yang ke-14 dalam bab silaturrahim, yang mana pada pertemuan minggu lalu telah kami singgung bahwasanya hadis ini menjelaskan tentang silaturahim yang dilakukan kepada orang non muslim. Jadi ini keagungan silaturahim, dia adalah ibadah yang wajib diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai-sampai terhadap orang kafir sekalipun tetap dilakukan, dijalin hubungan silaturahim. Tapi nanti kafir yang bagaimana di sini akan kita lihat. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu an Asma binti Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu an, dari Asma binti Abi Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhuma. Asma binti Abi Bakar adalah putrinya Abu Bakar, kakak dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Hubungannya dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha adalah ukhtun li'ab, jadi saudara sebapak. Jadi Asma binti Abi Bakar adalah kakak dari Aisyah radhiyallahu anha yang sebapak tapi beda ibu. Adapun Aisyah ibunya bernama Ummu Rumman, aslamat, masuk Islam. Sementara ibunya Asma ini namanya Qutailah binti Abdil Uzza, belum masuk Islam. Maka Asma di sini menceritakan, mengatakan qadimat alayya ummi, ibuku datang kepadaku, datang mengunjungiku. Loh, kenapa kok datang mengunjungi gitu kan? Bukannya anak dengan ibu ini biasanya berdekatan gitu. Nanti akan kita ceritakan di sini. Qadimat alayya ummi wa hiya musyrikah, dan dia masih musyrik, masih dalam keadaan kafir, belum masuk Islam. Fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada masa perjanjian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa masa perjanjian tersebut? Ini adalah muahadah atau perjanjian damai yang dijalin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kafir Quraisy yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriah, yaitu yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Jadi singkat cerita, semenjak Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, orang-orang kafir Quraisy itu tidaknya berhenti dari mengganggu kaum muslimin, karena keinginan sejatinya orang-orang kafir Quraisy itu adalah Nabi Muhammad dan pengikutnya ini kembali kepada ajaran nenek moyang itu. Jadi sampai ke ujung dunia pun akan dikejar terus oleh orang-orang kafir Quraisy. Kalau antum yang pernah mengkaji sirah nabawiyah, hijrah sebelum hijrah ke Madinah kan kaum muslimin hijrah ke Habasyah dulu. Kan masih dikejar itu. Dikirim 2 orang utusan, kemudian difitnah kaum muslimin bahwasanya ini adalah pengkhianat dari kaum kami, tidak mau ikut ajaran nenek moyang kami, tradisi kami, membawa ajaran baru yang sesat, menyesatkan, mereka murtad. Itu bahasa-bahasanya disampaikan kepada Najasyi. Najasyi alhamdulillah orangnya adil, munsif, didudukkan dua-duanya, dengar dari yang satu, baru kemudian beliau menetapkan hukumnya. Setelah didengar dari sepupu Nabi Ja'far bin Abi Thalib, keterangannya demikian, Rasulullah ajarannya begini. Oh, ini ajarannya sama dengan ajaran Isa Al-Masih.
Antara ajaran nabimu dengan ajaran nabi saya itu nggak ada perbedaan jauh, kecuali seperti tangkai ini. Beliau lihat ada tangkai ranting itu. Sama ajarannya dan sumbernya itu satu. Beliau menunjuk kepada langit-langit yang ada 2 lubang, tapi sumber cahayanya masih sama-sama dari matahari. Hingga nanti kemudian Najasyi ini masuk Islam. Masih dikejar kan? Setelah hijrahnya Nabi ke Madinah masih juga dikejar. Dikejarnya dalam seperti apa? Contohnya Abu Jahal ngirim surat kepada penduduk Madinah yang belum masuk Islam. Petingginya yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul kirim surat. Kamu kok berani memberikan perlindungan kepada pengkhianat negeri kami, Muhammad dan pengikutnya? Kalian perangi dia atau kami yang nanti memerangi kalian? Begitu kata siapa? Kata Abu Jahal dalam suratnya. Hingga Abdullah bin Ubay bin Salul bersiap untuk memerangi Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad mengingatkan kembali kepada perdamaian yang sudah dijadikan di situ antara Aus dan Khazraj, sehingga tidak ada lagi pertumpahan darah, hingga tercegahlah terjadinya perang pada saat itu. Kemudian yang membuat tidak aman lagi adalah Sa'ad bin Mu'adz ketika pergi melaksanakan umrah ke Mekah. Di sana bertemu lagi dengan Abu Jahal lagi. Ketika bertanya siapa ini, yang memberi suakanya pada saat itu adalah Umayyah bin Khalaf, tuannya Bilal dulu yang nindih Bilal pakai batu itu, kalau antum ingat ceritanya, namanya Umayyah bin Khalaf. Tanya sama Umayyah, siapa yang bersama dengan engkau ini? Sa'ad bin Mu'adz ini, petinggi di Yathrib sana, salah satu kepala suku di Yathrib, yaitu di Madinah. Oh, pengikut Muhammad itu. Kok berani-beraninya ke sini? Berani-beraninya masuk Mekah ini dengan aman seperti ini. Kalau bukan karena suaka perlindungan yang diberikan oleh siapa? Umayyah bin Khalaf ini, kamu nggak akan bisa keluar Mekah ini dalam keadaan hidup-hidup. Berikan ancaman seperti itu. Kepala suku diancam. Diem aja mingkem gitu kan. Oh iya gitu. Ya balas. Digertak balas gertak. Kalau kamu merasa ini daerah kekuasaanmu, saya masuk ke sini kamu bisa berlaku semaumu. Ingat, jalur perdagangan Anda ke Syam itu lewat Yathrib loh. Kami bisa tutup jalur perdagangan itu, kami cegat Anda di tengah jalan. Ancaman balas dengan ancaman seperti itu. Nah ini maka ketika terjadi yang demikian, belum normal hubungan antara penduduk Mekah dengan penduduk Madinah. Nah yang kafir yang belum masuk Islam itu kan tidak semuanya memusuhi agamanya Nabi Muhammad, termasuk kabilahnya Nabi Muhammad, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Itu mereka masih memeluk agama nenek moyang, tapi tidak memusuhi Nabi Muhammad, justru memberikan perlindungan kepada Nabi Muhammad pada saat peristiwa pemboikotan di tahun 10 kenabian dahulu. Nah, setelah terjadinya pertempuran demi pertempuran, terjadi pertempuran Badar, Quraisy kalah. Terjadi pertempuran Uhud, Quraisy menang tapi duit habis. Menangnya nggak sempurna. Harusnya itu menang duit habis, itu sekalian Nabi Muhammad mati gitu, maunya siapa? Maunya Abu Sufyan. Tapi alhamdulillah Allah berkehendak lain. Jadi meskipun Quraisy menang pada saat perang Uhud, kerugian materialnya banyak gitu. Ketika sudah rugi secara material itu banyak, untuk melakukan serangan-serangan selanjutnya kan hitung-hitung gitu. Ada konsolidasi dari orang-orang Yahudi, kamu bisa bersatu seluruh kabilah yang punya dendam kepada Nabi Muhammad, bisa mengumpulkan pasukan, maka terkumpullah aliansi besar pasukan jumlahnya 10.000 siap meluluh lantahkan Madinah. Terjadi pertempuran Khandaq, kalah lagi.
Yang namanya kalah itu kan rugi materi. Sudah tidak punya duit lagi, bangkrut. Ketika bangkrut mau tidak mau apa? Tahun ke-6 Hijriah, dah kita gencatan senjata. Ya kayak Israel kemarin. Habis dibombardir ternyata apa namanya itu? Kubah besinya itu sudah konslet atau apa gitu, Allah Ta'ala a'lam gitu. Akhirnya minta gencatan senjata. Nanti gencatan senjata sampai berapa tahun gitu, serang lagi. Tapi yang demikian ini dimanfaatkan oleh Nabi SAW gencatan senjata tersebut, yaitu tidak saling menyerang selama 10 tahun. Pada saat itu terjadi, maka bebaslah hubungan antara penduduk Mekah dengan penduduk Madinah yang sebelumnya itu terhalangi dengan ketegangan antar dua kubu itu, hingga yang masih kafir tapi masih punya sanak saudara yang sudah masuk Islam itu bisa saling mengunjungi. Maka di antara yang berkunjung pada saat ahdu dzalik, yaitu pada saat perjanjian itu sudah berlaku, belum sampai 10 tahun, ada perjanjian tidak saling menyerang, yaitu ibunya Asma binti Abi Bakar dari Mekah datang ke Madinah ingin mengunjungi putrinya. Fastaftaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku meminta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu, aku katakan, qadimat alayya ummi, ibuku datang kepadaku, kata. Wa hiya raghibah. Raghibah di situ tami'ah, sangat ingin sekali ketemu dengan putrinya. Ya namanya ibu terpisah jauh dari putrinya, rindunya itu mungkin enggak terhalangi gitu. Sangat ingin bertemu. Tapi Asma binti Abi Bakar ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya. Ibunya itu belum masuk Islam. Yang seperti ini masih boleh enggak saya silaturahim dengan sanak keluarga sendiri tapi belum masuk Islam? Maka yang demikian ini ditanya kepada Nabi SAW, apa asilu ummi, boleh enggak saya silaturahim? Wasala yasilu silah, bersilaturahim kepada ibuku, boleh enggak? Qala na'am, sili ummaki. Ya, kata Nabi, sambunglah silaturahim kamu itu kepada ibumu. Nah, sampai di sini ikhwas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah peristiwa yang kemudian menjadikan salah satu surah di dalam Al-Qur'an, salah satu ayat di dalam surah dalam Al-Qur'an turun, yaitu surah Al-Mumtahanah ayat 8. Nanti antum yang enggak bawa Quran mungkin bisa cek lagi di rumah. Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Jadi di dalam surah Al-Mumtahanah itu Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat sebelumnya menyampaikan berlepas diri dari orang-orang kafir gitu. Kemudian Allah berikan pengecualian di ayat 8 ini, orang kafir yang bagaimana yang dikecualikan. Maka Allah tegaskan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din. Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang apa ya? Orang-orang kafir. Alladzina lam yuqatilukum, orang-orang kafir yang tidak memerangi Anda. Tidak memerangi Anda di mana? Fid-din. Tidak memerangi Anda dalam urusan agama Anda, tidak berperang. Artinya tidak memaksa Anda untuk meninggalkan ajaran agama Anda. Walam yukhrijukum min diyarikum, tidak pula mengusir Anda dari negeri Anda. Untuk apa? Antabarruhum, kata Allah. Untuk Anda berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, dan berlaku adil kepada mereka. Nah, ini adalah dalil bagi kita dalam bermuamalah kepada orang kafir yang hidup berdampingan dengan kita. Kepada orang kafir yang tidak menyakiti kita kaum muslimin,
tidak ikut campur urusan agama kita, tidak memaksa-maksa kita untuk meninggalkan ajaran agama kita, menghormati kita, lakum dinukum waliyadin. Lakukan perbuatan baik kepada mereka, lakukan perbuatan adil kepada mereka, jangan kemudian Anda memaksa-maksakan agama kita kepada mereka juga. Mereka berjalan masing-masing dengan agamanya masing-masing, sudah biarkan. Berlakulah baik dengan mereka, perlakukan mereka dengan baik, penuhi hak-haknya. Kalau mereka adalah saudara Anda, perlakukan dia layaknya saudara. Ketika ia orang tua, ini kan orang tua di sini masih kafir, perlakukan penghormatan layaknya anak terhadap ibu gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan dalam Al-Qur'an, wasahibhuma ma'rufa, dalam surah Luqman, ketika kedua orang tuamu, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm, kalau kedua orang tuamu itu berupaya keras untuk mengajak kamu kepada kekufuran, perintah Allah apa pada saat itu? Larangan Allah, fala tuti'huma, jangan kamu taati itu saja gitu loh. Perkara itu saja kamu jangan taati. Tetapi kewajiban untuk menghormati dan memperlakukannya layaknya orang tua, itu kewajiban anak terhadap orang tua. Allah katakan apa? Wasahibhuma ma'rufa fid dunya ma'rufa. Tetap pergauli mereka di dunia ini dengan ma'ruf. Ini yang berkenaan dengan apa? Dengan silaturahim terhadap aqarib, terhadap kerabat yang dia masih kafir. Kalau dia bukan kerabat gimana? Tadi sudah disampaikan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 tadi. Semuanya orang kafir. Ketika dia tidak menyerang Anda, tidak mengusir Anda dari negeri Anda, silahkan Anda berbuat baik kepadanya dan berlaku adil kepadanya. Ini untuk orang kafir begini. Hari ini sesama muslim katanya beda manhaj, terus nggak saling tegur sapa. Yang satu salam terus nggak dijawab sama yang ini. Mau jadi apa? Ini mau buat agama baru. Yang dicontoh siapa? Sunnahnya apa? Mana gitu loh. Teriak-teriak nyunnah. Iya, sunnahnya ada. Dahulu Nabi Muhammad SAW mendiamkan Ka'ab bin Malik selama 50 hari. Hadisnya sudah kita baca dulu. Awal-awal kita belajar Riyadhus Shalihin. Nanti antum buka aja di bagian awal kisah Ka'ab bin Malik, panjang. Beliau salam enggak dijawab gitu kan. Istrinya salam datang nanya istrinya juga enggak boleh ngomong sama dia kan. Hingga dikucilkan. Tapi tidak melihat gitu loh. Tidak dimaknai fikihnya di situ gitu loh. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW terhadap Ka'ab bin Malik ini, lihat pertama tujuan maslahatnya apa. Ini kan dalam rangka pendidikan terhadap Ka'ab bin Malik. Nabi ingin mendidik Ka'ab bin Malik karena telah melakukan pelanggaran syariat, nggak mau ikut perang Tabuk pada saat itu. Ini pendidikan Nabi SAW. Kemudian yang kedua, yang melakukan pendidikan ini hendaknya yang dia punya power terhadap yang tidak punya power. Nabi kan posisinya Nabi terhadap umatnya, dia punya power untuk menekan. Jadi yang demikian ini ayah kepada anak boleh tekan anaknya dengan cara seperti ini agar anaknya itu kapok. Kalau memang pelanggaran yang dilakukan oleh anaknya itu sesuai untuk dilakukan tindakan seperti ini, itu didiamkan. Anaknya melakukan pelanggaran, nggak mau sekolah atau apa, terus bapaknya diem. Pak minta ini, diem bapaknya. Sampai anaknya itu minta maaf, sudah minta maaf baru berikan nasihat. Ini namanya hajar, mendiamkan. Suami sama istri, iya.
Istrinya dikasih tahu tidak mau gitu kan, sama suaminya dinasehati. Ini kewajiban suami untuk menjaga keluarganya dari api neraka. Istrinya melakukan satu perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah, dinasehati sama suaminya. Nah, perintah Allah dalam Al-Quran kan uhjuru, dihajar. Hajar itu didiamkan. Putuskan, memang komunikasi diperintahkan oleh Allah putus. Dalam beberapa keadaan boleh memutus komunikasi, hingga seolah yang terjadi putus silaturahim, padahal tidak. Ini dalam rangka sementara, dalam rangka mendidik. Sampai kapan? Sampai dia tersadarkan dan kembali dari kesalahan yang telah ia lakukan. Tapi yang melakukannya ini hendaknya yang punya power terhadap yang posisinya itu di bawah. Lah hari ini kan kebalik. Kok murid menghajar ustadznya itu ceritanya gimana? Posisinya dia apa? Kebalik. Anak menghajar bapaknya gitu kan. Bapaknya didiamkan. Anak belajar kunut subuh bid'ah misal. Bapaknya masih pakai mazhab Syafi'i, kunut subuh sunnah. Dihajarnya bapaknya salam enggak dijawab salamnya sampai bapak bertaubat. Waliyadzubillah. Salah tempat, salah didik yang kayak gini ini. Salah tempat penempatan ininya. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW kan tidak di setiap saat. Dan Rasulullah melihat maslahatnya. Sekali Ka'ab bin Malik ketika dihajar taat. Lihat lagi ceritanya Ka'ab bin Malik, antum baca lagi ceritanya. Datang surat dari Romawi, udah saya sudah dengar kamu itu dikucilkan sama teman-temanmu begini-begini, sudah kesini saja ke Romawi di sini, kami akan berikan kenikmatan ini itu. Ndak goyang keimanannya. Surat dari petinggi Romawi itu dibakar, masukkan ke dalam tungku perapian itu dibakar. Hadhihi baliyatun ukhra, kata beliau. Ini ujian selanjutnya, ini dibakar. Lah anak sekarang dihajar gitu kan, melempem, kena bully, merasa dibully kayak gitu. Akhirnya depresi, percobaan bunuh diri. Waliyadzubillah. Nah, itu hendaknya nanti orang yang menghajar melakukan metode yang seperti ini melihat maslahat. Rasulullah melihat maslahat. Hari ini sebagian orang menghajar atas hawa nafsunya saja, tidak melihat maslahat dan kemudian nggak menimbulkan solusi, nggak menjadikan solusi dari cara yang dilakukannya itu. Orang tidak semakin bertambah mempelajari sunnah, tidak semakin taat kepada sunnah. Yang terjadi antara satu muslim dengan muslim yang lainnya akhirnya saling celak satu sama lain, waliyadzubillah. Maka kembali lagi, ini ada sekian banyak hadis yang memerintahkan untuk silaturahim. Sementara metode hajar yang seperti itu sekali dua kali Rasulullah SAW lakukan, dan itu melihat situasi dan kondisi. Dan di antara dobitnya, aturannya, hendaknya yang punya power terhadap yang berada di bawahnya. Ini yang terkait dengan hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma.